kita membahas tentang tamu. Macam mana kita bertamu, macam mana kita melayani tamu. Sengaja saya pilih tema ini karena sebentar lagi bulan Sya'ban. Setelah itu Ramadan, setelah itu Syawal. Di mana di bulan Syawal itu tempat kita saling kunjung mengunjungi terlepas dari ada corona atau tidak. Betul lah Bu? Jadi zaman-zaman corona dulu kita berkunjung kadang-kadang pakai masker, takut was-was baik. Nah padahal tetangga kita tidak ada yang sama sekali positif, sampai sekarang pun tidak ada orang kena corona tetangga kita tuh. Nah kita was-was baik keruannya Bu ya. Nah oleh karena itu dalam menghadapi bulan-bulan silaturahim nanti, dan hampir dalam seminggu itu berapa kali pastilah kita ada bertamu, dan bahkan kita ada juga menerima tamu, dan kita pun ada bertamu. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa keutamaannya Bu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian membenci tamu, kata Rasulullah, karena sesungguhnya jika ada tamu yang datang, maka dia akan datang dengan membawa rezeki dan pergi dengan menghapus dosa-dosa kalian. Itu Bu. Jadi ada kisah pada masa Rasulullah yang masyhur, saya agak lupa di luar kisah itu. Ketika itu ada seorang wanita mengeluh kepada Rasulullah bahwa suaminya sering ngajak tamu Bu, bukan orang hilang, tapi suaminya tadi sering ngajak tamu ke rumah. Maka istrinya ngeluh. Ngeluh kepada Rasulullah. Jadi karena seringnya tamu ke rumah, kan orang rumah pasti capek. Ya Pak Haji, capek ngidangkan itu segala macam, maka ngeluh kepada Rasulullah. Maka suatu hari Rasulullah datang ke rumah orang itu. Kata Rasulullah, hari ini aku bertamu di rumahmu. Maka sibuklah orang tadi menghidangkan apapun yang ada untuk Rasulullah tadi. Kan Rasulullah pemimpin. Maka tatkala Rasulullah mau pulang, panggil istrimu. Lihat ketika aku pulang, kalau jengking semua keburukan dalam rumah itu keluar ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sadar istrinya tadi. Begitu nih tamu itu membawa rezeki, dan setelah pulang membawa keburukan yang ada di dalam rumah itu. Nah itu cerita yang masyhur itu. Saya tidak terlalu ingat nama sahabat itu. Itu keutamaannya. Terus apa lagi? Nah tentunya keutamaan menjamu tamu itu ada dalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, jadi orang yang memuliakan tamu itu Allah anggap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, Pak, kita dalam adab bertamu ini ada dua. Pertama orang tuan rumah. Kedua orang tamunya. Jadi bertamu itu ada tuan rumahnya, ada tamunya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tuan rumahnya. Jadi kewajiban kita untuk menerima tamu yang datang, siapapun itu. Nah, maka tatkala kita menjamu tamu kita, maka di hadapan Allah kita adalah orang yang beriman. Lalu apalagi adab dalam menjamu tamu, Bapak Ibu para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah datang dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadanya. Maka dia bercerita. Nah, Bu ya. Ini Abdullah bin Amr bercerita bahwa aku menghamparkan bantal yang terbuat dari kulit yang telah disamak, yang isinya aku buat dari sabut kurma untuk diduduki oleh Rasulullah. Nah ini Bu ya. Jadi Rasulullah tadi datang ke rumah Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Sengaja Abdullah tadi mengeluarkan bantal yang terbaik. Jadi nama Rasulullah itu Bu,
duduknya itu tidak di kursi Bu, sejenis bantal gitu Bu ya, bantal gitu disediakan untuk Rasulullah. Maka Rasulullah memilih duduk di tanah. Kenapa Rasulullah memilih duduk di tanah, tidak di bantal tadi? Karena Abdullah bin Amr juga duduk di tanah. Maka kita selaku tuan rumah, apabila kita nyuruh tamu itu duduk di kursi, maka kita Pak, tidak boleh duduk di bawah. Silakan masuk. Misalnya Pak Haji ke rumah saya kan, Pak Haji saya mau duduk, kursinya cuma sekot tulap, saya sediakan untuk Pak Haji, saya duduk di bawah. Nah, lantas sikap kita macam mana? Sikap sebagai tamu, kita ikut tuan rumah. Dalam rangka apa? Kita nak memuliakan tamu, sementara tamu pun kita sebagai tamu dan kita menghormati tuan rumah. Kalau tuan rumah duduk di bawah, kita juga duduk di bawah. Kalau cuma kursinya sekot, lebih baik tidak usah pakai kursi. Begitu Bu ya. Kenapa Rasulullah duduk di lantai, duduk di tanah tadi? Lantaran Abdullah bin Amr duduk di tanah. Duduk di lantai Bu. Pada masa itu ada tikar Bu ya. Oleh karena itu, kalau seandainya kita bertamu, kita silakan tamu itu masuk ke rumah kita dan kita silakan duduk di kursi, kita juga duduk di kursi yang sama. Begitu adabnya. Bahkan kalau kita seandainya duduk di lantai, tamu kita ajak di lantai juga, sama-sama dengan kita. Tatkala kita menjalankan kehidupan bertamu ini sesuai syariat, maka kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertamu mendapat pahala, orang yang menyambut orang tuan rumah tadi juga mendapat pahala kalau sesuai syariat. Saya pikir selama ini dalam kehidupan sehari-hari kita sudah kita jalankan, namun kita tidak tahu ini pahala atau tidak. Betul lah Bapak Ibu? Hal ini saya pikir dalam menyambut tamu ini pasti kita sudah lakukan. Ketika tamu datang, kita suruh duduk di kursi, kita juga duduk di kursi. Itu dapat pahala. Ketika tamu datang, kita duduk di lantai, kita masuk itu, tuan rumah duduk di lantai, kita duduk di lantai. Itulah adab yang baik. Lalu Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, sebagai tuan rumah, dalam menghidangkan makanan ataupun minuman, adab selanjutnya adalah mendahulukan yang paling tua. Misal saya dan Dindo Ardi datang ke rumah Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah rumah Pak Haji. Nah, Pak Haji tadi nak menyuguhkan air minum nih. Walaupun barangkali Dindo Ardi Ustadz imam besar di Masjid Cingho Pak Haji, namun adabnya adalah mendahulukan yang paling tua. Walaupun wajah saya dengan Pak Ardi, Dindo Ardi mungkin 11-12 Pak Haji, karena Pak Haji tahu saya lebih tua, maka adabnya dahulukan yang lebih tua. Nah, gitu Dindo Ardi ya. Jadi mohon maaf Dindo Ardi, saya duluan. Jadi ibu-ibu pun juga kalau ada tamu, tengok tamunya. Mana yang lebih tua, itu didahulukan, hidangannya nyampe gitu. Nah, walaupun serempak bawanya nih, bawa minumannya, maka dahulukan yang orang tua tadi. Maka itu pahala Bu. Kalau kita tidak dahulukan yang tua, dahulukan yang muda, itu tidak sunnah Bu. Tidak dapat pahalanya, boleh, tapi tidak dapat pahala. Bukankah kita ini dalam kehidupan kita ini ingin mendapat pahala? Betul lah Bu? Jadi setiap langkah kita, setiap tindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari itu kepingin kita dapat pahala. Bahkan melangkah kaki kanan, masuk ke WC kaki kanan, keluar WC kaki kiri, itu dapat nilai pahalanya Bu. Sesuai dengan apa yang telah kita pelajari tempo hari. Betul? Ingat Bu Mas Ibu? Adab-adab di WC itu Bu ya. Jadi begitu. Jadi dalam sehari-hari kita penuh dengan pahala. Maka kecil sekali kemungkinan kita itu masuk neraka Bapak Ibu. Karena setiap tingkah laku kita, kalau kita ada ilmunya, kita sudah tahu adabnya, itu nilai ibadah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya sayang dengan kita. Tidak mau kita itu masuk neraka oleh Allah. Sayang dengan kita, maka setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan bertamu pun mendapat pahala.
kalau bertamunya sesuai dengan syariat. Nah, jadi mendahulukan yang tua. Terus misalkan saat di misalnya ibu-ibu nih, nah, yang tua di tengah misalnya kan, didahulukan yang kanan dulu. Nah, sudah ngasih orang tua, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Itu adabnya, Bu. Setelah selesai yang tua, mana opor ke kanan lagi, baru opor ke kiri. Kalau ke kiri duluan, tidak sesuai syariat, tidak sesuai adabnya, kita tidak dapat pahala. Nah, sekali jalan, sekali ada tamu, kita tengok tamunya misalnya ada berempat, ternyata sebelah kanannya itu ada lagi orang, kecuali di sebelah kanan orang tua yang paling tamu yang paling tua tadi, Bu, datik lagi orang, kita oper sebelah kiri. Tapi kalau di antara tamu kita tuh di sebelah kanannya tuh ada orang lagi, maka dahulukan yang kanan. Begitu adabnya, Bu, ya. Lalu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ibda'u bil kabir. Kalian mulailah dari orang yang tua. Untuk yang dari yang kanan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, amarani Jibrilu an uqaddimal akabir. Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua umurnya. Nah, sementara untuk yang memberikan yang sebelah kanan ini sudah diterapkan pada masa Rasulullah SAW dulu. Kita ngikut baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab selanjutnya sebagai tuan rumah adalah menyuguhkan apa yang ada tanpa harus membebankan diri. Nah, ini, Bu, ya. Jadi ketika ada tamu, Bu, kita tidak usah membebankan diri. Ketika tamu datang, kita tidak usah diado-adoin. Barang yang tidak ada, diado-adoin gitu nah. Paham tidak maksud saya, Bu? Apa adonya lah gitu nah. Ada epote itulah kita kasih. Kalau udah katik nian, ya sudah. Mohon maaf bela, ini kering baik ya, kita ngomong dengan tamu kan, karena itu tidak dipaksakan. Namun sebagai tuan rumah, kita wajib memuliakan tamu dengan cara melayaninya, dengan cara bermuka manis terhadap tamu. Walaupun barangkali kita lagi mumet, kita lagi pusing, ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, ketika tamu datang, tunjukkan wajah yang cerah, seolah-olah ada masalah. Nah, itu cara menjamu tamu walaupun tidak dengan makanan. Itulah semampu kita. Nah, jadi menyuguhkan, baik itu menyuguhkan hidangan ataupun menyambut tamu, dan jangan kita membebankan diri. Terus sebagai tuan rumah, Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab tuan rumah yang dikunjungi tamu, menampakkan raut wajah yang senang tadi, terus seolah-olah kita tidak ada masalah dengan tamu tadi. Dan kalaupun ada misalkan tamu itu nginap di rumah kita, tidak tidur sebelum mereka. Jadi adab bertamu ini, Bu, misalnya adab tamu di rumah kita sebagai tuan rumah, kalau ada tamu jauh nginap di rumah kita tidak boleh tidur sebelum mereka tidur. Itu adabnya, Bu. Tapi kalau kita tidur duluan boleh atau tidak boleh, namun kita lagi-lagi tidak dapat pahala, di luar adabnya. Nah, nanti saya ngantuk nih, kamu matikanlah lampu, nanti kunci pintu misalnya kan. Nah, kita nyuruh tamu kita tadi, tamu dari kampung misalnya, saudara kita kan. Nah, boleh seperti itu, namun itu tidaklah adabnya, Bu. Kita sebagai tuan rumah, tatkala ada tamu, tidak boleh marah kepada siapapun saat ada tamu. Kadang, Bu, ya, saya lah Pak aja dadak kecil kan, ada tamu kan, jengkel nian kadang dengan anak-anak tuh, Bu. Ada dah ibu kayak gitu, ada tamu dia banyak nih kendaknya. Kita tidak boleh, Bu, marah-marah dengan anak-anak tuh, Bu. Awas kebalik kaget. Nah, itu beda lah, mati awas kamu balik kaget. Kalau saya macam tuh, Bu, jengkel juga, kita ada tamu dia sibuk ini minta itu segala macam kan. Nah, itu adab kita tenang. Wah, ini seolah-olah ada masalah ini. Nah, jadi orang bertamu itu enak, dengan kita enak, kita nyantai bela. Nah, dan kita sebagai tamu pun harus ngerti dengan keadaan, Bu, ya. Nah, jadi setelah tamu selesai baru kita hajar anak kita tadi. Macam mana ngajarnya? Ya.
Jangan main pukul ya Bu ya, KDRT kan. Nah, kita pukul lah dengan kata-kata, kita kasih nasihat, kita kasih pengertian. Ah, itu Bu ya. Namun pada saat tamu datang, tidak boleh kita marah dengan anak kita. Ada Bu, saya bertamu kan, anak-anaknya biasalah anak-anak kalau kita ngerti kan, karena kita sudah punya anak Bu ya. Jadi di ada pelintirnya lah anaknya, di aponya lah, itu bukan adabnya Bu. Boleh tapi itu tidak adab. Adabnya tidak ada adab namanya kan, tidak ada belajar kan. Nah, tidak syariat dan itu tidak berpahala. Namun kalau kita ya biarlah anak-anak tadi, paling kita semampu kita lah mengondisikan anak tadi kan. Nah, kalaupun tidak bisa dikondisikan ya biarlah situ. Apalagi boleh buat ada baji macam itulah adanya kan. Nah, namun kita merasa tidak enak. Namun kita tidak boleh marah-marah atau misalkan membanting pintu pas tamu ado, atau misalkan istri kita atau di belakang kita ngobrol dengan tamu kita nih, istri kita cetang belakang itu kan, kayak periuk jatuh gitu kan. Itu bukan adabnya Bu. Nah itu kan, nah, jangan. Selanjutnya sebagai tuan rumah Bu, Bapak para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah tidak sering melihat ke wajah orang yang sedang makan. Nah, ini posisinya sedang kita nyuguhi makanan. Kita ada tamu pas lebaran, kue-kue banyak, makanan kita suguhkan yang ada di rumah kita tadi. Kita tidak boleh nengokin orang makan. Wih, mentang-mentang jauh lapar nih, nampaknya. Nengokin orang makan tuh, tidak boleh Bu. Biarlah dia tamu nak makan, situ nak minum-minum, situ kita menundukkan sunnah itu, menundukkan pandangan kita Bu. Nah itu ya, tidak boleh. Nanti kalau kita nengokin orang makan tuh efek lainnya apa? Kadang-kadang kalau kita ada masih penyakit hati, pasti kita komentar dalam hati kita. Betul lah tuh Pak Haji? Pasti itu Bu, kalau ada penyakit hati ya, kita komentar walaupun dengan diri kita sendiri. Mah parah nih yang habis kuin tadi. Parahnya makannya kayak gitu nian, makannya gitu kayak ini nian, haus lapar. Nah jangan Bu ya. Jadi saat tamu kita makan, minum, janganlah melihat ke wajahnya, kecuali kita ngomong kan. Nah kalau tidak ngomong, kita nengokin wajah tamu kita makan tadi, pasti tamu itu tidak keenaan Bu. Nak pengen nambo, tidak jadi nambo misalnya kan. Nah itu lain nampaknya kata Bu dinengokin gitu kan, paling melotot kan, kabur tamu udah. Nah, ya. Jadi itulah tidaklah adabnya Bu ya. Jadi kalau tamu kita datang makan di rumah kita, yang kita suguhkan tadi, maka biarkanlah mereka makan. Lalu apa lagi adab sebagai tuan rumah? Hendaklah tuan rumah tidak mengangkat hidangan sebelum selesai tamu kita makan. Misalnya posisi kita lagi sedekah nih, Bapak Ibu para hadirin yang Allah muliakan, lagi sedekah, posisi kita lagi sedekah, tamu banyak datang, dan kalau ada tamu yang masih makan walaupun satu orang, jangan kita angkat piring itu tadi. Nah, memang kadang-kadang kita nak cepat beres kan, tapi adabnya tuh seperti itulah yang diajarkan Rasulullah. Jangan kita angkat sebelum tamu itu selesai makan. Nah, boleh atau tidak boleh, namun kita sudah dapat pahala. Bukankah kita di dunia ini mencari pahala? Nah, jadi apalagi di rumah kita kan, nah, tamu lagi enak makan, kita langsung angkat yang ada tuh, walaupun piring-piring kotor, kita angkati ke belakang, itu bukan adabnya. Nah, jadi biarlah tamu kita selesai makan, barulah kita bereskan. Selanjutnya Bu, Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tuan rumah yang didatangi tamu, maka disunahkan keluar bersama tamu dan bila perlu antar mereka sampai ke pintu gerbang. Jadi kalau kita datang pintu gerbangnya macam mana Ustadz? Kita antarlah ke depan pintu kita tuh. Nah, kalau ada orang itu kan ke pintu gerbang, pagarnya besar misalnya kan, antar sampai ke pagar, sampai dia keluar pagar itu kan. Itulah adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita dapat pahala Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau rumah kita dekat pagar, ya sampai pintu itulah. Jangan pula misalkan tamu itu lamunian ngobrolnya kita kesal, cetas, itu tutup kuat kan, atas singgung orang kan, ini lain ceritanya nih katanya kan. Jangan Bu ya. Nah, jadi kita antarlah tamu kita baik, sampailah depan rumah. Sampaikah dia sudah berangkat naik kendaraannya, barulah kita masuk. Nah, kita dapat pahala karena sudah memuliakan tamu kita tadi.
Lalu Ibu, Bapak yang hadir, ya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adab tuan rumah ialah boleh kita menyibukkan diri dengan urusan kita. Tamu datang nih, kita lagi sibukin misalnya, lagi ada kerjaan misalnya kan, kebetulan tamu itu kenal juga dengan anggota keluarga kita. Boleh kita menyibukkan urusan kita selagi urusan itu berhubungan dengan kemaslahatan dan memang betul-betul tidak bisa ditunda urusan kita tadi. Kita minta anak kita ataupun orang yang kenal dengan tamu tadi untuk melayaninya, untuk ngajaknya ngobrol, boleh. Nah, dengan catatan kita minta izin terlebih dahulu kepada tamu. Mohon maaf, saya lagi sibuk nian, ada nak dikerjakan. Penting ini masalahnya. Nah, ini ada anak saya, ngomonglah. Nah, kita izin dulu, macam itu adabnya. Boleh. Nah, jangan pula kita usir, aku lagi sibuk nian, besok belayo ke sini. Ah, itu jangan Bu ya. Jangan ya. Nah, kasihan. Mungkin ada orang perlu diceritakan. Ada orang tuh ke rumah kita nak bercerita, Pak Haji. Bercerita, mengungkapkan keluh kesahnya. Dan kalau seandainya tamu itu seperti itu, bercerita, curhat segala macam, dan kita tidak dimintai pendapat, kita diam, bilang anggap iya, gitu bela. Jangan kita menyela pembicaraannya. Jangan pula kita ngasih pendapat karena dia tidak minta pendapat, kecuali macam mana pendapat Ustaz atau macam mana pendapat abang-bang. Kalau kayak gini, kayak dia minta pendapat kita, boleh. Namun selagi dia tidak minta pendapat, kita tidak boleh ngomong apa-apa, kita cukup mendengarkan. Ada tipe orang macam itu, udah cerita baliklah dia. Nah itu ya. Jadi tatkala kita sedang sibuk, maka kita berpamitan dengan tamu tadi dan kita melanjutkan pekerjaan kita. Kalau tamu kita tadi tidak kenal dengan orang yang ada dalam rumah kita, mau tidak mau kita layani. Tapi kalau misalkan dia kenal dengan anggota keluarga kita, nah kita izin dengan tamu, kita lanjut pekerjaan kita dan bisa dilayani oleh anggota keluarga kita. Itu adab bagi tuan rumah. Nah, bagaimana adab bagi tamu, bagi kita yang bertamu ini? Tentunya ada juga adabnya. Nah, untuk kita bertamu, walaupun kita bertamu ke keluarga dewe lah misalkan, nah itu maksimumnya, batasannya oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ad-diyafatu salasah ayyam. Bertamu itu batas maksimalnya adalah 3 hari. Itu sunnahnya 3 hari. Boleh tidak seminggu? Boleh. Namun itu tidak sunnah lagi, Bapak Ibu para hadirin. Nah, jadi maksimalnya 3 hari. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terus bagaimana sebagai tamu, Bu? Kita sebagai tamu nak bertamu ke orang yang kita kunjungi itu, kita ketuk pintunya dulu, Bu. Tok tok tok, assalamualaikum. Sekali. Ketuk lagi 2 kali, ketuk lagi 3 kali. Kita berjedah ngetuknya. Assalamualaikum tok tok tok. Assalamualaikum tok tok tok. Assalamualaikum tok. Ada nyambut dalam pergilah balik. Kan kata Ustaz sampai 3 kali katanya. Bukan itu maksudnya, Bu ya. Tok tok tok, kita ketuk. Assalamualaikum. Nah, jedah dulu. Assalamualaikum. Jedah sampai ke 3 kali. Kalau tidak ada jawaban, kita balik juga, baliklah. Karena bisa baik orang di dalam rumah itu tidak ada atau dia sedang tidur. Nah, adabnya pun macam mana, Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah. Setelah saat kita ngetuk pintu, kita ngadap balik, Bu. Tok 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 pintu, assalamualaikum, kita ngadap balik, belakangi pintu. Salam lagi, belakangi pintu, Bu. Jangan kita ngetok pintu tuh dan badan kita ngadap ke pintu. Boleh atau tidak? Boleh, namun tidak sunnah. Jadi sunnahnya tuh kita ngetok pintu, kita salam, kita balikkan badan kita. Tujuannya apa? Tuan rumah itu mungkin tadi sedang tidur, ataukah tuan rumah itu dari kamar mandi. Tentunya dia bergegas nak beres-beres, nak pakai jilbab kah dia, kalau misalnya ibu-ibu kan. Kalau bapak-bapak nak pakai celana, nak pakai baju mungkin kan. Nah, adabnya seperti itu. Lah dibuka pintu, lah dijawabnya salam kita, barulah kita membalikkan badan kita. Nah, itu Bu ya adabnya ya. Kadang-kadang kita lah biasa, Bu ya. Misalnya saya lah biasa dengan tetangga saya, dengan Ibu Mandor nih,
mentang-mentang belah biasa sehari-hari ketemu, adabnya tidak dijago lagi, model saya assalamualaikum, saya menyelonong baik, saya juga salah jadinya, kita juga salah jadinya, walaupun kita tetanggoan. Nah, adabnya tetap kita jago. Ketika nak masuk rumah, kita ucapkan salam, kita balikkanlah badan kita. Lah disambut oleh orang yang punya rumah, baru balikkan lagi badan kita. Nah, itu sunnah, Bu. Sekali jalan dapat pahala. Nah, apalagi selanjutnya adab sebagai tamu. Sebagian ulama fikih berkata wajib bagi tamu melaksanakan 4 perkara. Yang pertama, duduk di mana ia dipersilakan duduk. Kalau tuan rumah nyuruh kita duduk di lantai, kita duduk di lantai. Kalau tuan rumah nyuruh duduk di kursi, kita duduk di kursi. Dengan catatan tuan rumahnya duduk setara dengan kita. Kalau tuan rumahnya kita duduk di kursi, tuan rumahnya duduk di lantai, seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita ikut tuan rumah. Lalu yang kedua, ridha dengan apapun yang disuguhkan oleh orang rumah. Kita sebagai tamu, apapun yang disuguhkan oleh tuan rumah tadi, maka kita ridha. Apakah air putih, apakah tidak ada suguhan sama sekali, maka kita ridho karena kita adalah tamu. Mungkin itulah yang terbaik yang disajikan, yang disuguhkan oleh tuan rumah. Kita sebagai tamu, Bu, tidak boleh pulang, Bu, tanpa seizin tuan rumah. Kita bertamu nih, saya bertamu, anggaplah ke rumah Ibu Mandor, Bu, ya. Nah, kan tetangga kan tamu, saya nak ngobrol dengan Pak Mandor kan, nyelonong saya balik tanpa pamit. Pertama itu tidak adab, kedua itu kurang ajar namanya. Itulah, Bu. Nah, tanpa basa-basi balik. Maka kalau kita nak balik dari kita selesai bertamu, kita pamit ke orang, walaupun tetangga dewe. Bu, Pak, saya balik dulu ya. Nah, kita ngomong. Yo, silakanlah. Mohon maaf deh, misalnya kita sambutkan. Nah, keempat, mendoakan kebaikan untuk tuan rumah apabila kita sebagai tamu hendak pergi. Setidaknya kita mengucapkan salam. Itu, Bu, ya. Jadi ketika kita bertamu nanti, kita nak balik, kita pamitan, setelah itu kita ucapkan salam. Minimal ucapkan salam. Assalamualaikum. Setidaknya kalau misalkan tuan rumah menghidangkan sajian, kita doakan, enak nian makan boyak nih tadi, mudah-mudahan lah bisa dapat rendang. Contoh aja kan. Nah, sambil bergurau, sambil berdoakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Kita berkata-kata baik ke tuan rumah, kita sekalian bersedekah. Jadi dapat pahala kalau kita ini kan dalam kehidupan sehari-hari kita, asalkan kita tahu syariat dan adabnya. Terus sebagai tamu, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, di antara adab orang yang bertamu tidak mengusulkan jenis makanan tertentu. Nah, kita bertamu nih, kita nak makan apa? Aku pengen makan tempoyak misalnya kan. Nah, tuan rumah tidak bisa nyajikan, maka kita sebagai tamu jangan sekendaknya, kecuali kita diberikan pilihan. Misalnya Dindo Ardi datang ke rumah. Dindo mau makan apa nih? Makan di sini lagi masak rendang sama tempoyak, mau rendang atau tempoyak? Kasih 2 pilihan, maka boleh kita milih salah satunya. Kalau gitu dua-duanya bela, kita sajikan dua-duanya. Kan ada orang begitu, Bu, ketika kita datang, nak makan apa, Bang? Atau nak minum apa, Bang? Teh atau kopi? Air putih bela, kata kita kan. Tujuannya apa? Agar kita tidak memberatkan tuan rumah, padahal kita kepengen makan minum kopi. Ya, Dinda, ya. Jadi kalau ke rumah nanti jangan sungkan-sungkan. Jangan bilang air putih, padahal kepengen minum teh tadi. Kalau kita ditentukan 2 pilihan, kopi atau teh, mana yang paling suka? Namun kadang-kadang orang kebanyakan bertamu milih air putih karena tidak ingin memberatkan tuan rumah. Adabnya adalah apa yang ditawarkan oleh tuan rumah, itulah yang kita pilih salah satu. Kalau kita pilih teh, tuan rumah akan menyuguhkan teh, maka itu kita dapat pahala karena sudah memuliakan tuan rumah memuliakan tamunya juga kan. Saling memuliakan. Lalu Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang tamu, jadi sebagai seorang tamu, maka hendaklah kita ada tata keramanya di rumah orang. Kita sesuaikan diri dengan tuan rumah.
tidak bertanya kepada tuan rumah sebagai tamu tentang sesuatu yang berkaitan dengan rumahnya. Saya datang ke rumah Pak Haji kok deknya rendah nian ini, semeter setengah mungkin ini. Jangan Ibu, jangan kita bertanya tentang rumahnya, walaupun rumahnya kayak mana, tidak usah kita komentari. Rumahnya misalkan semak kah, tidak usah kita komentari. Nah itu adabnya Bu. Boleh atau tidak kita komentari? Boleh-boleh baik Bu. Bolehnya ngapa? Kita udah dapat pahala kalau kita komentari. Dan kalau kita komentari tentang rumah orang yang kita kunjungi tadi, takut menyinggung perasaan orang tuh. Nah kalau orang tuh sudah merasa tersinggung, kita dapat dosa juga Bapak Ibu para hadirin. Oleh karena itu ketika kita bertamu, sunahnya menundukkan pandangan. Tidak boleh, jangankan nak ngomentari masalah rumahnya, nengok kita bertamu nengok gitu. Tidak boleh itu Bu, tidak boleh nian. Nah, jadi kita tundukkan pandangan kita. Sebaiknya kita tundukkan pandangan kita dari hal-hal yang membuat orang rumah tidak nyaman, dan itu hal yang bisa merusak hati kita. Jadi kita saat bertamu tidak boleh mengomentari rumahnya, tidak boleh menenggakkan kepala, nengok-nengok segala macam, apalagi ke arah hal yang sensitif seperti kamar-kamar perempuan misalnya, kan tidak boleh ya. Jadi kita jaga pandangan kita saat kita bertamu. Nah, ini perlu kita pahami. Selanjutnya, sebagai tamu hendaklah kita berpamitan dengan perasaan hati yang baik. Jadi kita kasih hal-hal yang positif terhadap tuan rumah sebagai tamu tadi. Selain dari berkata yang baik, berpamitan dengan baik, kita doakan orang yang punya rumah tadi. Nah itu adalah adab yang baik. Barangkali Bapak Ibu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Adab bertamu, saya pikir sehari-hari kita sudah melakukan hal yang sudah saya sampaikan tadi, dan kita tidak tahu baik Bu, ternyata hal yang kita lakukan itu adalah perintah Rasulullah, adalah syariat Islam, adab-adab dalam Islam, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu kita sharing ilmu pada malam ini, kita sudah tahu bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini, kita bertamu selama ini, ada bagian-bagian yang sudah kita lakukan itu dapat pahala, dan ada bagian-bagian yang kita lakukan itu bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan dosa bagi kita. Contohnya kadang-kadang kita ke rumah orang tadi, mata kita kemana-mana Bu, kadang nengok lemari, banyak nian keramik dalam lemari itu mahal, itu berapa harganya? Dalam hati kita Bu, itu yang membuat hati kita berkata-kata dewek Bu, dan itu bisa menimbulkan penyakit hati. Nah jadi ketika bertamu, yang perlu kita jaga adalah sikap tadi. Kita hormati tuan rumah, dan tuan rumah menghargai kita sebagai tamu. Ibu